Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dalam materi penyetaraan reaksi redox ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redox dengan cara ion elektron atau dengan cara setengah reaksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan persamaan reaksi redox dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, sebelum menginjak kepada cara atau langkah penyetaraan reaksi, kita pelajari dulu langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Artinya, ada suatu reaksi kita belah menjadi dua ya, satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Kemudian yang kedua, samakan jumlah unsur reaksi dan hasil reaksinya. Jadi jumlah-jumlah unsur sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Kemudian setelah sama, maka perhatikan atau samakan jumlah unsur oksigen dengan cara menambahkan H2O dan H2O dan H+ pada suasana asam dan penambahan H2O dan OH- pada suasana basa. Nah, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pada saat reaksi berlangsung dalam suasana asam, maka tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Dan sebaliknya, reaksi yang berlangsung pada suasana basa harus ditambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian setelah itu samakan jumlah ion reaksi dan hasil reaksi dengan cara menambahkan elektron pada sisi yang kelebihan elektron agar nanti jumlah elektronnya sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang terakhir, lakukan eliminasi reaksi dan hasil reaksi pada jumlah elektronnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung pada contoh penyetaraan reaksi yang berlangsung pada suasana asam berikut. Misalnya, contoh reaksinya MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Maka langkah yang pertama pisahkan menjadi dua reaksi, yaitu satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. MnO menjadi MnO4 pada reaksi yang pertama, ya. Kemudian kalian lihat dulu unsur selain O ya. Di sini Mn sudah sama, jumlahnya sama-sama satu. Nah, selanjutnya kalian setarakan jumlah, perhatikan jumlah oksigen. Oksigen di sisi kiri jumlahnya 1. Di sisi kanan jumlahnya 4. Maka sisi karena suasananya berlangsung dalam suasana asam, maka tambahkan oksigen pada sisi yang kekurangan O. Di sini kekurangannya 3, maka ditambah 3 H2O. Kemudian perhatikan untuk menyetarakan hanya, maka di sini ada 3 kali 2, 6H plus ditambahkan di sisi sebelahnya. Nah, kemudian langsung hitung jumlah elektronnya. Sisi kiri tidak ada muatan, sehingga total muatan sisi kiri 0. Sisi kanan, MnO4- berarti min 1 ditambah 6 plus hasilnya 5, plus 5. Maka agar sama jumlah elektron sisi kiri dan sisi kanan, maka di sini ditambahkan 5 elektron sehingga menjadi 0 juga muatannya ya. Selesai setengah reaksi, kita pindah ke setengah reaksi berikutnya yaitu PbO2 menjadi Pb2+. Jumlah Pb-nya sudah setara, sudah sama, maka tinggal melihat jumlah oksigen. Oksigen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan tidak ada. Maka kekurangannya selisihnya ada 2, maka di sini ditambahkan 2H2O. Kemudian untuk menyetarakan H-nya maka ditambahkan di sini 4H+. Kemudian selanjutnya kita hitung jumlah elektronnya di sisi kiri. 4 plus ya. Sedangkan di kanan ada 2 plus. Agar setara, ya ini plus 4 maka ditambah 2E-. Sehingga nanti di sini sama-sama menjadi plus 2, di kanan juga plus 2. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan pada reaksi setengah reaksi yang pertama ada 5 elektron dalam reaksinya. Sedangkan pada reaksi yang kedua ada 2 elektron min.
Agar jumlah elektronnya sama, maka berikan faktor pengali. Ya, yang 5 elektron kalikan 2, kemudian di sini dikalikan 5. Nah, dikalikan bukan hanya elektronnya ya, tetapi semua senyawa-senyawa yang ada di dalam reaksi ini dikalikan. Sehingga reaksi yang pertama menjadi 2MnO ditambah 6KH2O menjadi 2MnO4 ditambah 6 kali 2, 12H plus ditambah 10E. Sedangkan reaksi yang kedua, 5PbO2 ditambah 4 kali 5, 20H plus. Ya. Kemudian 5 kali 2, 10 elektron menjadi 5Pb2 plus ditambah 5 kali 2 menjadi 10H2O. Nah, kemudian karena jumlah elektron di sisi kiri dan sisi kanan sudah sama, ini langsung kita hilangkan, kita coret ya. Maka di sini Ibu kasih tanda merah, dihilangkan. Nah, tinggal dijumlahkan yang berwarna biru, hijau, dan oranye. Ya. Nah, di sini 2MnO ditambah 5PbO2. Kemudian di sini kenapa hanya 8H+? Karena di sisi kiri ada 20H+, di sisi kanan 12H+. Sehingga yang tersisa adalah 8H+. Nah, kemudian hasil reaksinya ini dijumlahkan 2MnO4- ditambah 5Pb2+. Ya. Kemudian H2O-nya hanya tinggal 4H2O. Kenapa? Karena di sisi kiri ada 6H2O, di sisi kanan ada 10. Maka 10 dikurangi 4 hanya tersisa 4H2O. Ya. Nah, kemudian kalau reaksinya sudah sama, ya, sudah selesai, kalian bisa cek untuk memastikan bahwa pekerjaan kalian benar. Maka dilihat di sini Mn ada 2, di sisi kanan juga ada 2. O-nya di sisi kiri ada 2 ditambah 5, ditambah 5 kali 2, berarti 10. Berarti total oksigennya ada 12. Di sisi kanan 2 kali 4, 8 ditambah 4, sama-sama 12. Kemudian setarakan, lihat juga jumlah muatan. Di sisi kiri ada 8 plus, di sisi kanan ada 2 minus ditambah 10. Ya, maka totalnya juga 8. Nah, jika semua unsur dan muatannya sama, dipastikan hasil pekerjaan kita sudah benar. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham. Kita lanjut kepada satu contoh lainnya, yaitu untuk suasana bahasa. Ya. Contoh reaksinya MnO4- ditambah C2O4 2- menjadi MnO2 plus CO2. Sama ya langkahnya, kita pecah menjadi dua reaksi, oksidasi dan reduksi. Perhatikan di sini MnO4- ditambah menjadi MnO2. Selisihnya ada 2 oksigen. Mn-nya sama. Ya. Nah, karena suasananya basah, maka yang ditambah H2O bukan sisi kanan, tapi sisi yang kelebihan oksigen ditambah 2H2O. Kemudian untuk menyetarakan jumlah H-nya ditambahkan OH. Nah, karena di sini ada 4H+, maka di sini di sisi kanan ditambah 4OH-. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah elektron. Sisi kiri -1 ya. Ya, ini -1. Kemudian sisi kanannya di sini MnO2-nya 0 ya, ditambah 4OH- berarti -4. Agar jumlah muatannya sisi kiri dan kanan ini sama, maka di sisi kiri ditambah 3 elektron. Ya. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, C2O4 2- menjadi 2CO2. Nah, di sini di sisi kiri O-nya ada 4. Di sisi kanan O-nya juga ada 4. Sehingga pada setengah reaksi yang kedua tidak perlu menambahkan H2O maupun OH-. Sehingga langsung kita lakukan perhitungan terhadap jumlah elektronnya. Sisi kiri elektronnya ada -2. Di sisi kanan jumlahnya hanya ini ya, 2CO2 itu muatannya 0. Sehingga kita tambahkan 2 elektron di sisi kanan. Nah, kemudian kita perhatikan berapa elektron di reaksi pertama? Ada 3. Sedangkan elektron pada sisi yang kedua, reaksi yang kedua ada 2. Sehingga kita perlu menyamakan ya. Reaksi yang pertama kita kalikan 2, reaksi yang kedua kita kalikan 3. Nah, ini hasilnya setelah dikalikan menjadi 2MnO4 ditambah 4H2O plus 6E ya. Menjadi 2MnO2 plus 8OH-. Kemudian reaksi yang kedua menjadi 3C2O4 2-.
kemudian menjadi 6CO2 plus 6E. Nah, di sini jumlah E-nya sudah sama, sehingga 6E-nya ini tidak perlu lagi ditambahkan dalam reaksi karena jumlah kiri dan kanan sudah sama. Nah, reaksi ini tinggal dijumlahkan menjadi 2MnO4 plus H2O menjadi 3C2O42-. Kemudian hasil reaksinya 2MnO2 plus 8OH- plus 6CO2. Sama seperti reaksi yang pertama, untuk memastikannya ya bahwa reaksi kalian benar, bahwa nanti harus dihitung disamakan jumlah unsur sebelah kiri dan kanan, kemudian muatannya juga dipastikan sama. Nah, untuk pengayaan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga penyetaraan reaksi ini bermanfaat untuk kalian untuk menambah pemahaman kalian terhadap penyetaraan reaksi ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.